Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nastuti Ani, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara berpikirnya Aswaja atau kepanjangannya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Penganut Aswaja mayoritas di Indonesia. Banyaknya penganut Aswaja sebagai indikasi bahwa ajaran ini sangat diterima semua golongan. Ajaran Aswaja bukan hanya menciptakan moderasi di lingkungan Islam sendiri, melainkan juga dengan pemeluk agama lain. Ada 3 ciri utama cara berpikir ajaran Aswaja yang selalu diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Pertama, at-tawasud atau sikap tengah-tengah, sedang, tidak ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan. Ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan demikianlah kami jadikan kamu sekali umat Islam, umat pertengahan, ahli dan pilihan, agar kamu menjadi saksi ukuran penilaian atas sikap dan perbuatan manusia umumnya, dan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saksi ukuran penilaian atas sikap dan perbuatan kamu sekalian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Dalam perkembangan pemikiran saat ini, ada istilah ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Ekstrim kiri selalu diidentikan dengan pemikiran liberalisme, komunisme, dan sosialisme. Penganut pemikiran tersebut sering juga dinamakan kelompok pemikiran bebas. Tidak ada doktrin atau dogma. Sebaliknya, kelompok ekstrim kanan lebih banyak diidentikan dengan sekelompok radikalisme, ortodoks, skriptulisme, konservatif. Kelompok selalu mempertahankan berdasarkan dogma dan doktrin maupun kitab tanpa menerima pemikiran dari pihak manapun. Dari 2 kelompok tersebut, Aswaja mengambil pemikiran di tawasuf atau sikap tengah-tengah, atau lebih dikenal dengan pemikiran moderat. Kelompok yang tidak ke kiri, tidak juga ke kanan. Kelompok yang selalu mencari jalan damai dan memecahkan setiap persoalan. Kedua, at-tawazun atau seimbang dalam segala hal, termasuk dalam pengguna dalil akli, dalil yang bersumber dari akal pikiran nasional, dan dalil nakli bersumber dari Al-Quran dan hadis. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti kebenaran yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca, penimbang, keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Kelompok Aswaja selalu berpikir at-tawazun, seimbang, tidak semata-mata mengedepankan Al-Quran dan hadis, juga menggunakan akal dalam memutuskan sebuah perkara yang memang tidak ada dalilnya. Dalam kehidupan bermasyarakat juga demikian, harus imbang dalam menyikapi sebuah perkara, termasuk juga dalam menerima informasi, perlu pemikiran tawazun, seimbang dengan melakukan cek dan recek agar informasi yang didapat menjadi seimbang. Ketiga, al-i'tidal atau tegak lurus. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu sekalian menjadi orang-orang yang tegak pembela kebenaran, karena Allah menjadi saksi pengukur kebenaran yang adil. Dan janganlah kebencian kamu pada suatu kaum menjadikan kamu berlaku tidak adil. Berbuatlah adillah, karena keadilan itu lebih mendekatkan kepada takwa, dan bertakwa kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Pemikiran al-i'tidal atau tegak lurus, kelompok Aswaja tidak berhenti menyuarakan kebenaran apapun itu rintangannya. Setiap kebenaran harus dipertahankan dari segala ancaman pemikiran luar yang merusak Islam. Selain ketiga prinsip ini, golongan Aswaja juga mengamalkan pemikiran tasamuh atau toleransi, menghargai perbedaan, serta menghormati orang yang memiliki prinsip hidup yang tidak sama. Namun bukan berarti mengakui atau membenarkan keyakinan yang berbeda tersebut dalam meneguhkan apa yang diyakini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, maka berbicara kamu berdua, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, kepadanya Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut, dan mudah-mudahan ia ingat dan takut. Di Indonesia tidak hanya dihuni umat Islam, melainkan banyak juga penganut agama lain. Untuk menghadapi pemeluk agama lain diperlukan sikap tasamuh tersebut. Kelompok Aswaja sudah lama mengamalkan tasamuh, dan hasilnya sampai saat ini umat Islam bisa mendampingi
dengan umat agama lain dengan damai. Secara umum, apa yang disebutkan di atas itulah ciri-ciri pemikiran Aswaja. Sebagai perbandingan, pemikiran Aswaja mirip dengan pemikiran yang dikembangkan Nahdlatul Ulama atau NU. Berdasarkan keputusan Musyawarah Alim Ulama nomor 2/Munas/7/2006 tentang Batsul Masail Al-Diniyah Al-Madhuriyah. Pikiran Adliyah bahwa ciri khas pemikiran NU itu 1. Tawasutiyah, pola pikir moderat. Artinya NU senantiasa bersikap tawazun, seimbang dan i'tidal, moderat dalam menyikapi berbagai persoalan. NU tidak fitrah, gegabah dan ifrah ekstrim. 2. Tasamuhiyah, pola pikir toleran. Artinya NU dapat berdampingan secara damai dengan pihak lain walau akidah, cara pikir, dan budaya berbeda. 3. Islahiyah, pola pikir reformatif. Artinya NU senantiasa mengupayakan perbaikan menuju ke arah lebih baik. Al-ihslah ila ma'humma al-aslah. 4. Tawuriyah, pola pikir dinamis. Artinya NU senantiasa melakukan kontekstualisasi dalam merespon berbagai persoalan. 5. Manhajiyah, pola pikir metodologis. Artinya NU senantiasa menggunakan kerangka berpikir yang mengacu dan pada munhaj yang telah ditetapkan NU sendiri. Cara berpikir tersebut mirip dengan sikap kemasyarakatan NU sebagai tercantum dalam Khitan NU berdasarkan keputusan Muktamar. 1. Sikap tawasud dan i'tidal. Sikap tengah berintikan pada prinsip yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama. NU dengan sikap ini akan selalu menjadi kelompok panutan yang bersikap dan bertindak lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat taharuf atau ekstrim. 2. Sikap tasamuh, sikap toleransi terhadap perbedaan pandangan baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat furu' atau menjadi masalah khilafiyah, serta dalam kemasyarakatan dan kebudayaan. 3. Sikap tawazun, sikap seimbang dalam berkhidmat, menyerahkan khidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khidmat kepada sesama serta kepada lingkungan hidupnya, menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. 4. Amar ma'ruf nahi munkar, selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan baik, berguna dan manfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kemanusiaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.